berarti bisa dikatakan tanpa kesabaran saum tidak akan bisa, atau bahkan saum itu sendiri adalah bagian daripada kesabaran. Dengan demikian maka begitu lengkapnya syariat dalam Islam, di antaranya saum, nisfus sabri, maka sebenarnya sabar itu apa? Ya. Qahrun nafsi, yaitu memaksa emosi, memaksa jiwa, memaksa nafsu. Uhabsuha, dan mengekangnya. Jadi dipaksa harus menjadi orang taat dengan ibadah, tapi dijaga juga jangan sampai terjebak pada maksiat. Nah, yang besarnya itu disobar. Apa yang lebih banyak menunjukkan kepada maksiat? Di antaranya perilaku bohong. Perilaku bohong itu mungkin sumber malapetaka. Seorang yang punya jabatan, yang punya kesempatan dengan jabatannya itu, ya, karena ada itu dan ini program semacam lainnya yang memungkinkan dia bisa berbuat maksiat, nafsu itu terus mendorong. Ya. Orang lain nggak bakal tahu, buat aja lah dari SPG-nya dan lain-lain. Begitu besar dorongan nafsu. Tapi akal sehatnya jangan. Ini hak orang lain. Ini kewajiban yang perlu ditunaikan. Maka dalam sabar itu dua kegiatan. Pertama, qahrun nafsi. Jadi karena nafsu merupakan satu potensi di antara lawannya akal, maka qahrun nafsi harus dipaksa. Ya, gitu. Untuk berbuat kebaikan mau tidak mau kita harus memaksa diri kita. Nah kemudian begitu juga sama. Ya. Ketika ada dorongan untuk mau berbuat maksiat, kita tahan supaya tidak terjadi maksiat. Dipaksa nafsu itu. Tapi ketika kita harus melakukan ketaatan, kadang-kadang nafsu juga bagaimana? Menahan. Jangan dikerjakan. Zakat enak orang lain dapat menerima 2,5%. Kita malah mengeluarkan. Orang lain tidak akan merasakan susah payahnya, malah kita akan merasakan resikonya. Ya enak 2,5% dikeluarkan. Itu kata nafsu. Maka bagaimana? Akal harus memaksa keluarkan. Nah maka dengan definisi sabar yang oleh ulama sangat singkat tapi padat, qahrun nafsi memaksa nafsu dan mengekangnya, ini dilatihnya lewat saum. Bukan berarti dalam ibadah sholat tidak ada kesabaran, ada kesabaran. Ibadah haji apalagi kita bergumul dengan orang yang begitu banyak, betapa kesabaran kita diuji. Dalam zakat juga sama seperti tadi dan lain-lainnya. Tapi ujian yang paling utama dalam saum adalah ujian kejujuran, ya, supaya tidak biasa bohong. Nah maka bohong ini yang pertama kali diuji dalam saum. Umpamanya, mohon maaf, dari rumah puasa, saum, sahur bareng, kalau sebagai seorang bapak dengan istrinya, dengan anaknya, sahur. Di pekerjaannya ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat bohong, ya. Umpamanya siang-siang ada yang bawa nasi timbel, ngajak makan, diuji itu. Kata yang ngajak, nggak ada orang lain sini, cuma kita. Umpama dia ikut makan. Ketika pulang ke rumah sore-sore, ya, bagaimana? Sekedar ciri fisik orang yang saum itu bibirnya kering, ya gampang kita lap gitu aja.
begitu menunggu adzan maghrib, betul-betul seperti orang yang lapar, yang karena sudah capek kerja di luar, yang nunduk aja ketika terdengar adzan, dia yang paling pertama membaca Allahu malakal sumpu. Malah ya kalau orang selanjutnya medok sekali bacaannya itu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Padahal dia itu sebetulnya siang itu sudah makan dan minum gitu ya. Maka Allah pantas melalui hadis Rasul mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap pekerjaan anak Adam, kita manusia, untuknya, illa sauma, kecuali saum. Fa innahu li, saum itu buat aku, kata Allah. Ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Bukan berarti amal yang lain tidak dibalas oleh Allah. Cuma kalau amal lain boleh jadi ada unsur riya, ada unsur lainnya. Kita sedekah mungkin ingin dilihat orang lain, ya. Kita pergi ke masjid dan lain-lain ingin dilihat orang lain. Tapi saum, biarpun mungkin ciri fisiknya ada, tapi yang paling utama ada bagaimana kita menjaga kejujuran hati. Makanya itu intinya dalam as-saumu sobri itu, yang paling diuji dalam saum itu adalah kesabaran. Itu adalah sabar kita tidak berbuat bohong, ya, tidak berdusta, selalu jujur dan lain-lain ya. Yang ini yang mungkin yang mudah-mudahan ujungnya yang dikatakan la'allakum tattaqun hanya ada dalam ayat saum saja. Dalam ayat sholat tidak dikatakan la'allakum tattaqun. Ya. Dalam haji betul ada satu ayat, yaitu fatazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa. Ini ayat mengenai haji. Berbekallah kamu karena sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Tapi tidak secara langsung dia katakan hikmahnya itu la'allakum tattaqun, tidak seperti pada ayat saum. Tapi bukan berarti juga ibadah lain tidak menuju kepada ketakwaan. Cuma kalau saum secara tekstual, ya, nas Al-Qur'annya begitu jelas la'allakum tattaqun. Nah, dengan demikian maka ketika kita melaksanakan ibadah saum ini, nah inilah ujian bagi kita ya, bagi kita. Mudah-mudahan saja ya, ketika selama melaksanakan ibadah saum, jadi kita diuji dan selesai ibadah saum lulus ujian. Nah, mudah-mudahan kita kembali ke kefitrahan. Jadi begitu kira-kira kedahsyatan saum itu. Ya. Jadi berarti ketika tadi as-saumu nisfus sabr ini berarti bisa dikatakan tanpa kesabaran saum tidak akan bisa, atau bahkan saum itu sendiri adalah bagian daripada kesabaran. Misalkan gini, saya mah saum tapi tersabar dalam hal apapun, berarti secara tidak langsung saumnya tidak benar, begitu atau gimana? Ya, kalau apalagi dikaji dari sisi tasawuf ya, dari sisi tasawuf, barangkali ini mungkin harus agak dipisah ya antara fikih dengan tasawuf. Fikih itu kan mengatur ibadah yang zahir. Contohnya dalam sholat hanya disebutkan aqwalun, berbagai ucapan, bacaan, wa'af'alun, dan berbagai pekerjaan, gerakan, muftaratun bitakbir, diawali dari ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam, bisyara itu makhlukatin, dengan syarat tertentu. Itu kan yang diatur gerakan fisik. Tapi hati yang sumbernya segala macam di situ, termasuk khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sholat, gitu ya. Gitu. Maka ada dilihat dalam rukun sholat kan tidak ada khusyuk sebagai salah satu rukun sholat. Gitu.
Malah dalam kitab peneliti yang nampaknya berdasarkan kontemporer, pertanyaannya kalau begitu khusyuk itu apanya sholat? Dikatakan rukun bukan, syarat sah, syarat wajib bukan, gitu ya, gitu. Maka dikatakan oh justru di situ intinya sholat itu pada khusyuk, seperti intinya saum pada kesabaran. Maka kesabaran ini setelah diuji oleh kita selama melaksanakan saum, ini harus diimplementasikan di luar saum. Maka dalam hal apa saja kesabaran itu, maka as-sabru fi thalathati ahwal. Sabar itu dalam 3 hal. Pertama, as-sabru fi fi'lil ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Karena setan memaksa jangan berbuat baik. Bagaimana dasarnya ajakan setan dilawan oleh kesabaran kita, oleh akal kita. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asiyah. Yaitu ajakan setan tadi, ajakan nafsu tadi. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena kemaksiatan itu sangat menggiurkan. Setan selalu memperlihatkan kenikmatannya. Kalau sudah terjerumus dalam kegiatan, dalam pekerjaan yang buruk, setan itu dia ikut campur. Malah kalau dikatakan tepuk tangan gitu ya. Yang rugi adalah pembuatnya, pelakunya. Nah, yang ketiga, asru fi muqabalatil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Maka ketiga kesabaran ini yang dilatihkan dalam saum diharapkan ya, menjadi orang takwa bukan selama saum saja, tapi bagi takwa untuk selamanya ya. Setelah saum itu selesai, tetap kita menjadi orang yang takwa gitu ya. Dengan menguji kesabaran kita, pasti dalam kehidupan kita ada 3 hal ini. Pertama, as-sabru fi fi'lil ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kedua, as-sabru fi tarkil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan ketiga, as-sabru fi muqabalatil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Itu yang diharapkan oleh kita. Ya, alhamdulillah Jangan sudah memberikan gambaran tentang masalah sabar ini, terutama saum separuh dari kesabaran. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas tadi tentang sabar separuh dari saum daripada separuh dari kesabaran ini, mudah-mudahan ini menjadikan informasi atau bahkan fondasi ya buat kita semua dalam rangka melaksanakan saum. Sehingga ketika kita sudah bisa bersabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan kita menjadi lebih bermakna lagi, lebih bagus lagi, lebih mudah lagi kita dalam melaksanakan, karena kesadaran diri tentang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan perlu kesabaran, ini menjadikan penguat bagi kita semua. Amin. Mungkin terakhir Ajengan sebagai kesimpulannya tentang materi saum separuh kesabaran deh, kira-kira enggak disimpulkan seperti apa? Yang pertama menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia. Artinya mengapa Allah memberikan 2 potensi utama, akal dan nafsu, itu yang harus kita manfaatkan. Nafsu perlu. Apa buktinya? Allah memberikan syariat nikah. Allah memberikan syariat-syariat yang lain sehingga ada makanan minuman yang haram, dan bukan hanya itu, termasuk pergaulan dan lain-lain ya. Maka ketika kita diuji oleh Allah masuk ke dalam suatu, katakanlah kalau mau dibilang sekarang pendidikan dan pelatihan, diklat ya, 12 bulan diambil 1 bulan Ramadan. Nah 1 bulan ini harus bisa mewarnai yang 11 bulan yang berikutnya ya. Maka diharapkan
saum inilah merupakan ajang pendidikan dan pelatihan buat kita sekalian, terutama generasi muda pelanjut, para orang tua termasuk kita yang harus mewariskan berbagai kebaikan ya, dengan contoh-contoh yang kita berikan. Itulah harapan mudah-mudahan. Amin. Ya, jazakallah atas pemaparannya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan beliau, dibahas beliau, juga kita bersama-sama tentang membahas tentang saum separuh daripada kesabaran, ini jadi menjadikan penguat bagi kita, terutama kita di awal-awal Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa lebih maksimal lagi. Sehingga ketika nanti kita selesai di bulan Ramadan, kita dimasukkan kategori orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, jazakallah atas semuanya dan perhatiannya. Juga jazakallah, terima kasih kepada ajengan yang sudah bisa membersamai kita. In uridu ila islah mastata'tum baida azan taqaddawakal Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.